pagi anak-anak semua. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah anak-anak ibu sekalian, hari ini pertemuan keempat daring kita. Sebelum kita mulai pembelajaran kita kali ini, alangkah baiknya kita mulai dengan melafalkan lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak ibu sekalian, di musim pandemi ini selalu ibu ingatkan untuk kalian semua tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan, dan terus semangat belajar di rumah. Baiklah anak-anak ibu sekalian, sebelum kita ke pembahasan materi, silakan nanti kalian siapkan buku dan pena kalian, persiapkan diri untuk menyimak video pembelajaran dari ibu. Baiklah anak-anak ibu sekalian, pembahasan kita kali ini mengenai masih dalam ruang lingkup bab musik ya nak. Nah, pembahasan kita kali ini ke bagian bernyanyi banyak suara dan bermain musik ansambel campuran. Bernyanyi banyak suara itu ada dua macam, yaitu vokal grup dan paduan suara. Kita ke vokal grup terlebih dahulu. Vokal grup adalah kumpulan beberapa penyanyi yang tergabung dan menyanyikan lagu dengan ketinggian suara yang berbeda, antara lain sopran, alto, bass, dan tenor. Dan biasanya terdiri dari 3 sampai dengan 12 orang yang menyanyikan lebih dari satu suara, itu disebut dengan vokal grup. Teknik bernyanyi dalam vokal 3 ada akapela, lagu kanon, dan nasyid. Akapela ini menyanyi memainkan alat musik dengan mulut. Jadi musik yang dihasilkan itu sumbernya dari mulut manusia yang divariasikan oleh nada-nada dari masing-masing pemain. Lagu kanon itu menyanyi dengan cara bersahut-sahutan. Sedangkan nasyid itu musik yang bergenre religi. Lanjut ke latihan vokal. Vokal berasal dari bahasa Latin vokalis yang berarti berbicara atau bersuara. Vokal dalam seni musik adalah alunan nada yang keluar dari suara manusia. Vokal merupakan jenis bermusik yang paling populer karena dapat dilakukan dimanapun meski tanpa tambahan alat apapun, itu disebut dengan vokal. Ya, nak. Lanjut ke latihan vokal suara. Latihan vokal suara itu ada 5. Pertama ada artikulasi, pengucapan kata demi kata, itu yang disebut dengan artikulasi. Teknik pernafasan, ada teknik ada lagi melatih kekuatan suara, ada lagi melatih teknik vibrasi, dan melatih suara tinggi. Lanjut ke teknik vokal, salah satunya ada artikulasi. Di situ ada penjelasannya. Artikulasi merupakan pengucapan kata demi kata dalam bernyanyi, itu sangat penting. Lanjut ke paduan suara. Apa itu paduan suara? Paduan suara adalah kegiatan yang dilakukan sekelompok orang, penyanyi dan pemain musik dalam memainkan sebuah lagu atau lebih dengan ritme dan tingkatan yang berbeda. Sejarah paduan suara disebut juga sebagai grup vokal atau vokal grup, di mana seluruh anggota akan menjadi satu kesatuan suara yang utuh, tersusun serentak dan indah. Sedangkan dalam bahasa Belanda, paduan suara disebut dengan koor. Sedangkan dalam bahasa Inggris disebut dengan choir ya. Koral atau chorus jika solo dinyanyikan sendiri, sedangkan ini dimainkan secara jamak atau bersama-sama, itu disebut dengan paduan suara. Next ke perbedaan antara vokal grup dan paduan suara. Perbedaannya apa saja sih? Kalau di vokal grup, anggota kurang lebih dari 5-10 dengan 1-2 pemusik. Sedangkan paduan suara, anggota bisa lebih dari 20 orang.
Kalau yang vokal grup, suara dibagi menjadi suara 1, 2, dan 3. Sedangkan kalau suaranya di bagian paduan suara bisa dibagi antara 4 suara dengan frekuensi suara penyanyi, yaitu sopran, alto, tenor, dan bass. Kalau yang vokal grup tidak dipimpin oleh dirjen maupun pelatih, sedangkan kalau paduan suara itu dipimpin oleh dirjen yang sekaligus sebagai pelatih dalam bernyanyi. Kalau yang vokal grup itu aransemen lagunya bebas, sedangkan kalau paduan suara menyanyikan lagu yang sama namun dengan not dan aransemen yang berbeda karena menyesuaikan dengan suara masing-masing. Kalau yang vokal grup biasanya alat musik yang digunakan berupa akustik atau elektrik. Kalau yang paduan suara yang ada yang tidak diiringi alat musik seperti akapela, namun ada juga yang menggunakan alat musik pengiring seperti piano dan juga yang diiringi oleh orkestra penuh. Nah, itu perbedaan antara vokal grup dan paduan suara. Sekian pembahasan kita kali ini. Semoga anak-anak semua bisa memahami apa yang telah Ibu sampaikan. Untuk anak-anak Ibu sekalian, tetap untuk semangat belajar di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.